Terima kasih Mbak, Shalom. Salam. Apa kabar Mbak? Kabar baik, luar biasa. Haleluya. Mbak ini tidak muda lagi, tapi semangatnya belum tentu kalau diadu dengan anak umur 17 bisa menang. Ya, karena nanti lihat, semangatnya luar biasa nih. Dan pada saat ini dia akan berbagi dengan kita. Oh ya Mbak, terima kasih sudah mau berbagi kesaksian. Ini akan sangat menguatkan banyak orang. Amin. Nah, Mbak bisa cerita dulu nih. Dulu sebelum kenal Tuhan Yesus, di imannya yang sebelumnya, apa saja yang Mbak kerjakan? Ke sholat atau yang seperti apa gitu loh yang Mbak kerjakan? Waktu dulu sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, karena saya kalangan orang Islam, ya saya dididik sama orang tuanya saya orang Islam, ya kegiatannya sholat, di langgar, di masjid, bergaul sama teman-teman, kita dilanggar. Setelah lama-lama saya mengenal orang laki dari Weleri ini. Saya ngaji kan, juga, dulu ngaji juga? Iya, tapi kan Bapak ini kan saya tidak tahu kalau Bapak ini orang Weleri, orang Kristen kan saya enggak tahu orang Kristen itu apa. Saya enggak tahu. Pokoknya saya kenal sama Bapak ini yang dari Weleri, ya sudah, enggak tahu tuh orang apa-apa, saya enggak tahu. Lama-lama saya nikah sama Bapak ini, tetap pernikahan saya di Islam di Semarang. Lama-lama saya diajak di Weleri, Bapak ini bilang, ayo Dek di gereja. Lah di gereja tuh apa? Saya enggak tahu di gereja tuh apa gitu. Terus Bapak ini di gereja itu Weleri, saya di gereja Sambung Sari, tapi enggak di gereja di perumahan, kontrak setiap hari, setiap minggu tuh perkumpulan ada orang 7, orang 6, orang 8. Saya ngikuti saja, wong saya tidak tahu orang Kristen tuh orang apa, saya kan enggak ngerti. Enggak ngerti maksudnya orang Kristen tuh apa. Terus saya tuh diinjili sama Pak Pendeta, Pak Kupon sama Pak Andreas. Andreas siapa gitu terusannya saya enggak tahu. Terus setiap minggu itu Bapak itu hadir. Lah saya makin ngomel-ngomel, makin saya tidak tahu maksudnya apa. Setiap minggu toh orang dua itu Pak Kupon sama Pak Andreas itu datang mengabarkan tentang Injil. Saya enggak ngerti blas. Ya dia yang ngomong, menjelaskan cerita tentang Injil-Injil, ya saya enggak ngerti kok. Ya saya dengarkan, tapi saya tanggapannya saya tuh salah saya tuh belum mengenal, belum apa-apa, saya tuh ngomel-ngomel terus. Setiap Bapak itu hadir, saya ngomel-ngomel, tak suruh pulang, tak suruh gini. Tapi Bapak Pendeta itu sama Pak Kupon itu tetap setiap minggu tuh tempat saya. Tapi jarak berapa tahun saya enggak ngerti. Saya enggak ngerti, tetap hadir. Terus Bapak itu terus bilang, pendeta itu bilang, "Anu Bu, saya dulu masih muda panggil Ibu. Bu, Ibu ke gereja ya." Lah ke gereja tuh apa? Saya enggak tahu. Sampai Bapak Pendeta tuh tempat saya diantar ke gereja itu, tempat rumah itu ya. Dari rumah saya tadi tuh sampai ke gereja tuh jalan. Saya didampingi, diiringi gitu. Terus saya ikut saja. Di situ kok tak dengerke kok orang kok pada keplok-keplok. Bapak itu menjelaskan tentang firman, tapi maksudnya apa saya enggak tahu, tetap saya enggak tahu, enggak ngerti wong. Apalagi maklum saya orang bodoh, walaupun kita tinggal di Semarang kan saya anaknya orang tidak punya, tidak orang kaya tuh enggak, saya orang tidak punya, jadi saya enggak tahu, pendidikan saya saja enggak sekolah. Saya enggak tahu. Terus lama-lama itu Pak Pendeta tuh ya masih sabar saja tempat saya. Enggak apa-apa, Ibu besok minggu hadir lagi ya. Kok suruh hadir tuh selesainya kapan? Mosok Bapak ini kok aku sudah marah-marah, aku sudah ngomel-ngomel kok tetap saja ndak sini. Ndak apa-apa Bu, Ibu itu belum dikuasai dengan Roh Kudus. Ibu itu masih hatinya Ibu itu belum dipanggil oleh Roh Kudus. Ibu itu masih kuasa kegelapan. Lah kuasa kegelapan itu apa?
berarti saya dimasuki setan. Ndak gitu, Bu. Ndak dimasuki setan tuh, ndak. Ibu tetap ibu, sabar Bu ya. Saya setia mendampingi ibu. Ibu pokoknya hadir ya di gereja. Lah di gereja tuh cuma gitu, cuma keplok-keplok nyanyi-nyanyi. Keplok-keplok itu tepuk tangan. Iya, keplok-keplok gini. Lah itu maksudnya apa? Ya pokoknya ibu diikuti saja. Nanti ibu lama-lama sadar hati ibu itu dimemenangkan Roh Kudus. Saya ikutilah, saya didorong sama Bapak Bapak kan sudah di gereja, wis dinuti wae, wis melu wedek. Bapak dulu manggil saya kan Dik, dinuti wedek. Lah dinuti wong nek ning gereja kuwi anane nyanyi mbek keplok-keplok kuwi. Maksudnya apa? Gur nyanyi keplok-keplok ae. Angger minggu kon keplok-keplok nyanyi, satu bilang gitu. Ya wis pokoke anut wae. Mesake Pak Kupon kae wong rene pendak minggu karo Pak Andreas kok sampeyan mbok aja ngomel-ngomel. Lambene sing apik. Lah sing apik piye? Lah bapake aku ngamuk we tetep ijik rene, satu bilang gitu. Bapake masih sini terus. Padahal aku ndak mau. Aku pokoke meh salat main ning langgar. Wis sampang nek ning gereja ya rono ning gereja dhewe. Aku tak salat ning salat dhewe, satu bilang gitu. Bapak itu yang masih sabar, Pak Tabri itu masih sabar. Aja ngono, Dik. Sing atine sing lembut, Dik. Lembut apa? Aku ya wis ati kok ini kok ijik kon lembut kaya apa, satu bilang gitu. Wis pokoke tenang, Dik, ning gereja. Ya wis memang gereja tuh gitu. Memang kudune nyanyi sama keplok-keplok, bilang gitu. Lah maksudnya apa keplok-keplok? Wis nek tak gerangke percuma, sampai ora ngerti, bilang gitu. Bapak nek tak jelaske ndak tahu kamu, artinya nanti saja kalau kamu sudah dimenangkan Gusti Yesus, sudah Roh Kudus memenangkan kamu, kamu baru terasa, kamu baru tahu. Bapak itu bilang gitu. Dulunya saya ndak mau. Pokoknya saya ngamuk-ngamuk terus. Lah itu bapake mendorong saya, katanya bapake wis dadi siji wae, jadi satu wae, aja ono sing rono, aja ono sing rene, bilangnya gitu. Lah aku tak ikuti terus bapak itu ya. Tapi Pak Pendeta itu Pak Andreas sama Pak Yono tetap di rumah saya. Saya ndak berangkat, saya umpetan saja ditunggui. Bapaknya Pak Tabri, lah ibunya kemana? Ndak tahu tuh Pak, umpetan, saya dicariin. Bapak itu setia nungguni saya. Sampai bapaknya setelah saya dimenangke, wah saya tuh ngarai Ibu Tabri itu, wah keras banget wonge. Wah angel banget. Wis kabeh-kabeh iki nek secara manusia tidak bisa memenangkan ibu ini, semua tuh kuasa dari Tuhan, bilang gitu. Lah saya tak denger ki, kuwi omongan ngopo sih, saya bilang gitu. Saya kan enggak tahu. Enggak tahu sama sekali. Terus itu sudah nikah sama bapak sudah. Jadi, tapi masih belum mengenal Tuhan. Lama-lama tahu itu Pak Pendeta ini menangkan saya tuh sampai berapa tahun saya enggak ngerti. Saya lupa ya Pak ya. Saya lupa lama-lama. Kok saya tuh tidur malam, kok tidur malam tuh kok merasa hati saya itu salah sama bapak itu loh, Pak Andreas sama Pak Kupon. Kalau sana tuh kok enggak tak sambut tutur kata saya yang bagus, yang cantik, kok saya setiap hari kok ngomel-ngomel. Setiap bapak hadir tuh saya ngomel-ngomel. Gini gitu, pokoknya saya ngamuk-ngamuk. Enggak mau kalau saya mau diajak gereja. Mau saya ya Pak Tabri biar di gereja, saya biar di langgar. Nah, kata Bapak pendetanya ngomong apa waktu itu sama Mbak? Pak pendetanya ya jangan gitu Bu, Bapak sudah ke gereja, Ibu ya nanti sebentar, sedikit demi sedikit, nanti Ibu lama-lama menerima Roh Kudus, ya sabar saja. Tapi tetap Bapak itu hadir, walaupun saya ngomel-ngomel tuh, Bapak pendeta tuh setia hadir, bilangnya gitu. Yang sabar ya Bu ya. Kuasa Tuhan itu udah spontan menguasai hati ibu, sedikit demi sedikit, bilangnya gitu. Pernah nggak diusir sama Mbak? Mbak usir pendetanya, pergi aja. Ya saya suruh pergi, suruh apa tuh ya tetap setiap minggu tuh hadir mengunjungi saya, datangi saya. Itu sampai saya, aku megah, ini gereja aku megah, wong anane keplok-keplok karo nyanyi. Maksudnya apa wi, keplok-keplok mbek nyanyi, satu bilang gitu. Tapi bapak itu tetap hadir, tetap saja hadir sama saya bilang sama Pak Kupon tuh, Pak Kupon, kondo karo Pak Andreas, aku ndak mau. Pak Andreas tuh setiap minggu kok tempat rumah saya, bosen aku, saya bilang gitu. Sudah diusir? Iya, aku bilang gitu. Pokoknya saya kata-katanya nggak ada kata-kata bagus gitu loh, elek gitu, kasar itu.
Ya tetap, enggak apa-apa Mbak, Bu, enggak apa-apa, Bapak itu enggak apa-apa, Bapak itu mau membuat ibu mengenal Tuhan Yesus. Ibu kan belum mengenal Tuhan Yesus. Lama-lama sedikit demi sedikit ibu tuh hatinya dikuasai Tuhan. Tuhan Yesus kuasa di dalam hati ibu. Enggak kuasa kegelapan tapi kuasa terang nanti hati ibu gitu. Terus lama-lama saya tuh tahu sampai berapa tahun saya enggak kelingan ya Pak ya. Lama-lama tuh saya tidur tuh kok ada suara apa-apa di atas saya. Terus saya tuh kok merasa hati satu merasa dosa belum sama sekali, hati saya sadar dosa sama Tuhan, saya enggak ngerti. Oh, ada suara dengar di atas. Apa kok manusia kok dosa sama Tuhan tuh kan saya enggak tahu. Lama-lama pikirannya saya tuh dosa sama Pak Pendeta itu setiap hadir kok saya ngomel-ngomel. Kok enggak tahu tak sambut, mari Pak, ini diminum Pak. Tutur kata saya bagus tuh enggak pernah. Enggak dikasih minum. Kok lupa saya. Oh ya, terus. Enggak lupa tuh saya, pokoknya setia saja. Setiap minggu tuh pasti enggak pernah lowong. Saya sampai bosen no. Pak, aku bosen nih sama pendeta itu. Nganu mbok suruh, enggak usah kesini aku bosen. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa, Bapak itu melayani Ibu, mau memenangkan hati Ibu, biar hati Ibu dimiliki Tuhan Yesus. Soalnya kan Bapak sudah di gereja, biar satu, ya enggak satu, enggak dua, pokoknya saya mau kelanggar sholat, Bapak di gereja situ ya biar saja di gereja situ, enggak apa-apa, Bapak di gereja, enggak apa-apa, aku dilanggar enggak apa-apa, pikiran saya gitu. Waktu kawin dulu, Ibu Mbak nggak tahu kalau bapaknya itu Kristen? Enggak ngerti. Pokoknya Bapak yang ngikuti saya, ngikuti orang tua saya. Nganu ki Mas, iki besok ningkain ning Semarang, kawin Islam, Bapak itu ya anut saja. Anut saja ya enggak tahu cerita iki aku wong Kristen, sok ben sama dadi wong Kristen. Mungkin Bapak bilang gitu, aku enggak jadi, mungkin takut, mungkin bagaimana Bapak diem lah. Bapak itu tahu-tahu kan aku sudah menikah, dibawa di Weleri itu. Terus Bapak itu kan dikunjungi teman-temannya dari Panti Kosta, Pak Pebe, Pak Sapa tuh dulu pendetane, terus diberi kok bojomu ki kon ning gereja wae. Lah kae dikunjungi sama pendetane Pak Andreas, Pak Kupone malah ngising-ngising ke bicarane, anane ngamuk-ngamuk, ndak bagus itu. Mulute ngamuk, wis ben ya, tapi pendetanya masih setiap minggu situ ya masih, biar nanti kan bojomu kan sadar, biar hati dikuasai dari Roh Kudus. Memang orang kalau belum mengenal sama sekali Tuhan memang keras gitu, itu anaknya Pak Pendeta tuh bilangnya gitu. Tapi saya tetap ngeyel, enggak tahu tuh firman Tuhan, enggak tahu. Terus dikuasai Roh Kudus apalagi, belas saya tuh enggak tahu. Lama mimpi saya tuh harus minta maaf sama pendeta itu, Pak Andreas sama Pak Kupon. Jur terakhir tempat saya, terus saya bilang, Pak Andreas, saya minta maaf sekali Pak, saya berdosa sama Pak Andreas. Kalau Pak Andreas sini tuh saya kok ngomel-ngomel, hati saya tuh merasa takut sama Pak Andreas. Oh jangan bilang gitu Bu, jangan takut sama saya kan manusia seperti Ibu, banyak dosa. Ibu banyak dosa juga, saya lebih banyak dosa. Semuanya tuh minta maaf sama Gusti Yesus. Lah Gusti Yesus tuh apa Pak? Ya yang dari atas itu. Nanti Ibu tahu sendiri lama-lama lah. Kalau setiap saya hadir tuh di gereja keplok-keplok sama nyanyi, kok ada gambaran, ada salib gitu ya. Terus saya bilang, lah si jenenge Tuhan Yesus kau mana? Satu bilang gitu. Terus dijelaskan sama Pak Andreas, ini Ibu tuh nyembah sama ini, ndak waktu dulu Ibu sama langgar tuh ndak, Ibu tuh pengikut Tuhan Yesus. Sekarang Ibu dimenangke Tuhan Yesus. Hati saya lama mungkin dikuatke Tuhan Yesus, ndak sama laki saya, ndak sama Pak Kupon sama pendeta itu. Lama hati saya mungkin tersentuh ya. Sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Terus saya hadir ke gereja itu. Nek waktu dulu gereja ini belum punya gedung, masih kontrak gitu. Kontrak pakai meja kursi biasa. Lama
hati saya sentuh, saya bilang gitu sama Pak Andreas itu, Ibu jangan minta maaf, jangan merasa berdosa sama saya. Saya ini manusia loh Bu, seperti Ibu. Juga saya banyak dosa, bilang gitu Pak Pendeta itu. Ibu minta maaf saja sama Gusti Yesus, Ibu tuh sudah dimenangkan. Puji Tuhan Ibu, puji Tuhan Ibu tuh dimenangkan. Saya lenger-lenger gitu ya, saya tuh cuma apa sih puji Tuhan tuh apa santu gitu, tapi saya diem saja, nggak ngomong gini-gini sudah, mungkin mulut saya sudah direm mungkin ya, direm, nggak emosi, nggak ngomel-ngomel gitu ya, saya diem, saya lenger-lenger gini, diem aja, ya gitu ya Bu ya, Ibu tuh bertobat, sudah dikuasai Roh Kudus, lama saya ke gereja, sampai sekarang ini pengalaman saya, kalau saya tidak di gereja seperti orang utang ditagih, jadi ada waktu, ndak ada waktu, tapi saya tetap ke gereja, walaupun gerejanya dekat rumah saya suruh cucu saya gonceng ke Honda, suruh nganter ke cucu saya juga ke gereja. Nanti kalau cucu saya sudah diantar ke masuk, ya sudah di gereja semua. Nanti pulang ke gereja lah, di situ di gereja diajarkan Pak Pendeta perpuluhan, tidak tahu lagi perpuluhan ki opo. Saya tidak tahu perpuluhan ki opo, saya bilang gitu, terus dijelaskan sama cucu-cucu saya sama Pak Pendeta, perpuluhan itu Mbah, kita memberi kepada Tuhan, tidak kita memberi kepada manusia, tapi kita memberi kepada Tuhan. Setiap bulan misalnya bayi punya gaji segini, diambil saja persepuluhannya, disembahkan oleh Tuhan. Dulu saya masih pelit, kok eman-eman temen, bayaran sasi 1,5 juta kok dikek Tuhan kok 150 satu seket. Lah eman-eman, wah eman-eman yo paling pensiun bayaran 1.500 kok dijupuk 150 disembah ke Tuhan. Saya pikir saya lama lagi, wah nek durusi kebutuhan rumah, kebutuhan buat apa, buat ini tidak ada habisnya. Ada saja kebutuhan. Jadi uang dikasih Tuhan segitu tidak cukup, dilebihi dari Tuhan segitu gaji saya tidak cukup, saya berani belajar. Dulu belum dikasih amplop, masih digeletak kayak gini, saya belajar terus saya takon sama cucu saya, lho iki aku wis belajar jenenge persepuluhan kayak gini. Oh iya Mbah, nek Mbah bayaran 1 juta diambil 100.000 disembahke buat gereja, kalau Mbah pangkat gereja tuh dimasukke ke gereja. Cucu saya bilang gitu. Sampai sekarang saya belajar, belum sungguh-sungguh pinter, tapi belajar tentang hal persepuluhan. Kalau saya sih tidak memberi saja, hati saya tuh merasa tidak enak gitu. Walaupun kita sekarang saya cuma gaji segitu, saya belajar persepuluhan, ya dikasih segitu tak kecake ya cukup. Dikasih banyak puji Tuhan ya cukup. Apalagi luweh banyak nek ngasih Tuhan lebih cukup, saya gitu. Terus saya sekarang masih saja, walaupun Tuhan memberi gaji seberapa, tetap saya belajar memberi persembahan gitu, persembahan juga gitu, walaupun berapa saya yang masuki gitu. Itu pengalaman dari saya. Luar biasa. Iya, terima kasih. Mbak bilang dengar suara. Itu dengar suara apa waktu itu? Lah enggak tahu, malam di atas gitu, pokoknya suaranya kamu berdosa, kamu minta maaf. Lah pikir saya berdosa minta maaf tuh sama siapa? Saya enggak tahu. Pikir saya sama pendetanya itu. Lah pendetanya itu ke sana, terus saya bilang gitu, oh enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa Ibu, jangan minta maaf sama saya. Ibu tuh minta maafnya sama Gusti Yesus yang menolong Ibu tuh, bukan saya loh. Saya enggak menolong Ibu, sungguh saya enggak menolong Ibu. Ibu tuh semua dari Gusti Yesus. Ibu yang menjalankan, cuma Ibu tuh yang menjalankan semua kuasa dari Gusti Yesus, bilangnya gitu. Nah Gusti Yesus ki opo, saya bilang gitu ya. Tapi hati saya tuh kok enggak enak gitu, enggak enak. Terus saya tuh dipimpin firman Tuhan sama Pak Andreas itu, sama Pak Kupon ya. Saya ikuti, apalagi saya orang bodoh, enggak tahu ya. Cuma saya denger ke
suruh nyanyi keplok-keplok ya saya keplok-keplok gitu. Iya. Tapi kok lama-lama hati saya ternyuh, hati saya terbuka, hati saya tuh ada perubahan gitu. Perubahan enggak galak. Hati saya tuh gitu. Iya, dulunya saya keras. Tak tolak itu firman Tuhan tuh apa saya enggak mau. Dulunya lo itu. Sekarang enggak. Sekarang mau diajak gereja mana, Pak? Pokoknya tenaga saya masih kuat ya, saya berangkat. Kalau Natal ini kan di gereja mana-mana gitu. Saya berangkat, tapi nek saya tidak kuat ya sudah di rumah saja. Itu cuma merayakan di gereja setempat, enggak sana-sana gitu. Ya, teman-teman luar biasa sekali. Kalau orang belum dijamah Tuhan, itu berbeda. Mbak ini ada bertahun-tahun diinjili sama Pak Andreas sebagai pendeta. Tapi dia menolak, malah dia menghina-hina Pak Pendeta. Dia usir pendetanya, jangan datang ke rumahnya. Tidak usah ke sini, dia bosan, dia tidak suka dikunjungi. Dia mau tetap dengan imannya yang dulu, dia mau cara sembayangnya dengan imannya yang dulu. Tapi luar biasa, itulah seorang hamba Tuhan yang berjuang karena mengasihi jiwa. Karena pendeta juga artinya memberitakan Injil bukan mengharapkan sesuatu dari mbah ini. Tapi ada upahnya dari Tuhan. Kita memenangkan satu jiwa, kata Tuhan, surga bersukacita. Ini kita harus pikirkan sungguh-sungguh teman-teman. Bagi teman-teman yang berprofesi sebagai pelayan Tuhan, bahkan yang bukan bernotabenekan sebagai pelayan atau secara organisasi pendeta, tapi kita semua dipanggil Tuhan untuk terus memenangkan jiwa. Tadi sudah diceritakan bagaimana mbak ini dengan begitu keras. Tapi satu ketika ada waktunya Tuhan. Tuhan mengasihi satu jiwa. Apalagi kalau dua, apalagi kalau tiga. Tuhan mati untuk supaya kita diselamatkan. Nah, pada saat mbah ini keras menolak Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan yang real, yang benar. Karena apa? Karena dia menyatakan diri. Dia berbicara kepada mbak ini. Akhirnya mbak ini diterangi, dicerahi. Pikirannya terbuka. Segala cara yang tidak baik selama ini yang dia lakukan kepada pendeta, dia jadi sadar. Tuhan berkata, kamu harus minta maaf. Itulah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan Yesus tidak marah kepada mbak ini. Kemudian Tuhan Yesus tempeleng sama dia, kurang ajar kau ya, kau hina-hina hambaku. Tidak, Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan hanya suruh, Tuhan hanya ingin menyadarkan mbak ini bahwa Tuhan Yesus mengasihi dia, Tuhan Yesus mau menyelamatkan dia, Tuhan Yesus datang mati untuk dosanya dan ingin mengampuni dan mau membawa kita ke surga. Itulah Tuhan yang baik, Tuhan yang benar. Nah, Mbak pernah dikasih mimpi nggak sama Tuhan tentang apa supaya Mbak bisa diselamatkan? Kalau dikasih mimpi itu ya pokoknya biar sekarang sudah mengenal Tuhan, walaupun saya tidak bisa baca, tidak bisa apa-apa, tetapi dalam hati saya tuh pokoknya saya lebih setia ke gereja. Soalnya kan saya tidak bisa baca gitu. Lebih setia ke gereja, lebih bersungguh-sungguh ke gereja. Saya memang terus terang tidak pernah lowong ke gereja, walaupun hujan, walaupun ini tidak sombong loh Pak. Tidak pernah kosong, iya, selalu sombong, hadir ya? Iya, selalu hadir. Apalagi saya walaupun gaji yang sedikit, tapi saya belajar tentang hal persepuluhan. Yang tadi Mbak cerita, Mbak lihat mukanya pendeta itu pada saat mana itu? Setiap minggu datang tempat saya, ngasih tahu ngutbahi saya gitu, memenangkan saya itu Mbak, setiap minggu. Tuh. Bukan Mbak dapat penglihatan lihat muka pendeta itu? Ya, masih ajak pendeta itu, masih ajak yaitu Pak Kupon sama Pak Andreas itu. Masih ingat? Iya. Dia walaupun sakit apa ya pasti datang ke tempat rumah saya. Walaupun ya datang, sakit? Iya, datang ke tempat saya itu. Pasti. Sampai saya bosen lihat tuh ya tetap Pak Pendeta itu datang tempat saya gitu. Sampai satu ketika Mbak
Tidak bosan lagi lihat mereka. Iya, malah terasa nih ndak di gereja tuh rasanya ndak Kosong. enak gitu loh. Harus berangkat ke gereja gitu. Hati saya gitu. Luar biasa. Tuhan Yesus bekerja luar biasa. Dan tadi ada yang menarik yang disaksikan oleh Mbak ini, bagaimana beliau bukan hanya setiap minggu ke gereja, tidak pernah kosong loh. Iya. Luar biasa, ini iman yang betul-betul menjadi teladan bagi anak-anak muda saat ini. Kalau anak-anak muda saat ini 1 minggu di gereja, 7 minggu di tempat lain. Ya, ini belajarlah dari orang tua. Ini Mbak ini, bahkan dari cara mempersembahkan sesuatu tadi, Mbak ini juga jadi teladan. Ya, memberikan persembahan, persepuluhan dan persembahan yang Tuhan tulis di dalam kebenaran firman-Nya. Mbak ini adalah seorang yang luar biasa, pelaku firman Tuhan. Ya, jadi kita jangan cuma mendengar firman, tapi jadilah pelaku firman. Kita jadilah orang yang setia. Karena kalau kita setia, maka kita akan susah digoncangkan, kita akan susah beralih atau berkhianat kepada Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Dan itu yang perlu kita lakukan di waktu-waktu yang sudah sangat singkat ini, di waktu-waktu yang sudah sangat darurat ini. Ya, setialah kepada Tuhan dan lakukanlah apa yang ditulis Tuhan di dalam firman-Nya. Nah, Mbak, bahkan dulu kan tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan Yesus sudah selamatkan. Tuhan Yesus sudah berikan kehidupan dan menyediakan surga kepada Mbak. Mbak punya pesan nggak kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus? Ya, pesan saya kalau mau nginjili orang ya yang belum sama sekali mengenal Tuhan, biar yang sama sekali belum mengenal Tuhan bisa dimenangkan dari kita. Khususnya untuk anak muda-mudi ini lebih giat melayani Tuhan, lebih giat dia memenangkan jiwa-jiwa baru. Soalnya di Weleri ini dikatakan ya susah Pak memenangkan jiwa-jiwa yang belum sama sekali mengenal Tuhan Yesus tuh ya. Banyak sih Weleri ini banyak. Tapi kan di Weleri ini saya lihat-lihat tuh kok belum ada penginjilan tentang memenangkan jiwa-jiwa gitu. Dari kacamata saya loh Pak, tahu kalau dari pemuda saya enggak tahu. Soalnya kan saya di rumah saja, enggak pernah ke sana-sana, cuma ke gereja pulang sudah. Nanti acara gereja hari Minggu ke gereja pulang sudah gitu. Ya, haleluya. Itu pesan-pesan dari Mbak ya. Anak-anak muda, ayo dong semangat. Waktunya sangat singkat. Jangan sampai Anda hilang kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Pergunakan waktu yang ada. Beritakan Injil, menangkan jiwa. Itulah yang menjadi mahkota kita. Kita tidak pulang dengan tangan hampa, tapi kita membawa sesuatu dipersembahkan kepada Tuhan. Yang Tuhan cari adalah jiwa-jiwa. Bukan uangmu yang Tuhan cari. Bukan fisikmu, bukan ketampananmu, bukan kecantikanmu. Bukan pekerjaanmu, bukan sekolahmu yang Tuhan cari. Bukan dompetmu. Tapi yang Tuhan cari adalah supaya kita bisa memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan Yesus. Dan Mbak bisa cerita satu saja mujizat yang Mbak alami selama Mbak percaya Tuhan Yesus. Pastikan banyak mujizat. Iya. Ya, satu saja Mbak. Mujizat apa yang Mbak alami? Diceritakan untuk supaya teman-teman bisa dikuatkan. Mujizat apa yang Mbak pernah alami? Saya kalau mujizat itu sekarang saya tidak bisa menyanyi ya. Nah. Kalau saya ke gereja mendengar lagu-lagu tuh pasti menyentuh hati saya. Hati saya tuh teriris-iris sama mau menjerit nangis. Tapi sayang saya tuh orang bodoh. Nyanyi apa aja ya cuma saya resapi. Kalau di gereja berkumpul bisa nyanyi, bisa melu-melu nyanyi. Tapi kalau sudah di rumah tuh hilang. Itu hati saya di situ. Ya pokoknya senang lah kalau di gereja itu. Kalau denger lagu-lagu, apalagi lagu-lagu itu yang sekarang itu ya bagus-bagus. Dulu waktu bapaknya Agri itu nyanyi, saya senang. Ya kalau bersama-sama bisa nyanyi. Tapi kalau sudah di rumah, ndak ada yang nyontoni nyanyi, ndak bisa nyanyi. Ya.
Saya senangnya di situ. Oh, Iya. luar biasa ya. Iya. Banyak sekali mujizat yang Mbak ini alami, cuman salah satunya adalah Mbak mengalami mujizat secara roh ya. Kebanyakan kita mengejar mujizat secara jasmani, kanker disembuhkan, telinga disembuhkan. Itu mujizat-mujizat tingkat rendah. Tapi mujizat yang terbesar di dalam hidup ini adalah hati kita dirubah. Bagaimana Mbak ini setiap kali dengar lagu, ada lawatan Tuhan di situ, ada sentuhan Tuhan. Sehingga Mbak ini bisa begitu menjadi bersuka cita, air matanya seringkali meneteskan karena ada kuasa Tuhan. Itulah mujizat yang paling tinggi di dalam hidup manusia, adalah Tuhan menyatakan dirinya dan manusia roh kita diperbaharui, disembuhkan, diberkati. Luar biasa sekali. Terima kasih Mbak atas kesaksiannya. Luar biasa. Kami doakan Mbak tetap semangat, tetap menyala-nyala, walaupun usia sudah kepala 7, ya, masih kayak anak umur 17. Ya enggak, ya. tua. Oh, semangatnya bukan umurnya, ya, semangatnya loh, memberitakan Injil, luar biasa ya. Itulah Tuhan Yesus. Sekali lagi saya katakan, Dia Tuhan yang mengasihi setiap manusia. Mbak ini berkata tadi, dia orang secara status sosial, dia bukan orang berpendidikan. Tapi Tuhan sayang. Tuhan merangkul semua lapisan. Mau sekolah ke, mau SD, SMP, tidak sekolah ke. Tuhan sayang semuanya. Ya, mau dompet tebal, dompet tipis, dompet kosong, dompet robek. Tuhan sayang semua. Oleh sebab itu, carilah Tuhan yang benar, berjumpalah dengan Tuhan yang benar, dan alami kasih-Nya. Oke? Doa kami buat semua teman-teman yang ada di dalam link ini, Tuhan Yesus mengasihi Anda semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan kita akan berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.